Ini yang menyebabkan saya jadi sama, seiring dengan Habib Rizik dan teman-teman FPI bersama-sama berjuang. Jadi gerakan kita ini bukan gerakan rasialis. Gerakan kita adalah gerakan menuntut keadilan untuk menjaga negara Pancasila ini supaya tetap utuh, tetap bersatu. Bersatu utuh itu kalau semua diperlakukan adil. Kalau agama mayoritas yang dinista tidak bisa diadili, bencana ini. Nggak ada lagi orang yang percaya kepada hukum. Kabar Harian mengabarkan. Nggak rela lihat polisi dan FPI baku tembak, tokoh Tionghoa surati Wapres Ma'ruf Amin. Aktivis Tionghoa yang juga koordinator Forum Rakyat Leus Sungkarisma menulis surat terbuka kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin terkait tewasnya 6 laskar pengawal Habib Rizik Syihab dalam baku tembak dengan polisi di Tol Cikampek beberapa waktu lalu. Dalam surat tertanggal 10 Desember 2020 itu, ia memohon kepada Wapres Ma'ruf Amin untuk menjadi juru damai bagi polisi dan FPI. Ia mengatakan, Bapak seorang kiai besar dan sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia tentunya memiliki pengaruh dan didengar di kalangan ulama-ulama dan umat Islam Indonesia. Berikut ini isi surat Leus kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan hormat, sebelumnya saya berharap Bapak selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga bisa menjalankan aktivitas kesehatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024 dengan baik dan lancar. Selanjutnya saya memperkenalkan diri, nama saya Leus Sungkarisma dari Jakarta. Sebagai salah satu dari jutaan rakyat Indonesia, saya mengajukan permohonan dan menyampaikan keprihatinan saya kepada Bapak selaku pimpinan kami. Baru-baru ini seperti kita tahu bahwa keadaan bangsa Indonesia saat ini sedang kurang baik. Ada potensi adanya perpecahan anak bangsa dipicu kejadian yang menimpa saudara kita dari FPI dan Kepolisian Republik Indonesia. Masyarakat menjadi terbelah, ada yang pro dan ada yang kontra. Padahal mereka ini baik anggota Kepolisian Republik Indonesia maupun anggota FPI adalah anak bangsa yang semuanya harus dicintai, dilindungi, dan mempunyai hak yang sama. Apabila keadaan ini dibiarkan, saya khawatir akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan membawa dampak yang kurang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia sebenarnya memiliki sejarah yang panjang dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anak bangsa. Penyelesaian selalu menggunakan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Mereka yang berkonflik sebenarnya memiliki kecintaan yang sama terhadap para negara Indonesia. Mereka yang berkonflik sebenarnya memiliki kecintaan yang sama terhadap negara Indonesia dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk kemajuan bangsa dan kemakmuran rakyat Indonesia. Tujuan mulia ini bisa diwujudkan apabila ada tokoh nasional yang bersedia menjadi penengah, duduk bersama bermusyawarah, mencari jalan tengah yang saling menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Saya pribadi melihat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah sosok yang paling tepat untuk menjadi sosok yang mampu mengayomi kedua belah pihak yang berkonflik. Untuk itu, perkenankanlah saya memohon dengan hati yang tulus agar Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersedia menjadi juru damai antara kedua belah pihak yang berkonflik. Bapak yang seorang kiai besar dan sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia tentunya memiliki pengaruh dan didengar di kalangan ulama-ulama dan umat Islam Indonesia. Selain itu, Bapak yang saat ini menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia juga mempunyai kewenangan terhadap lembaga atau institusi negara dalam mengemban amanah mendamaikan kedua belah pihak yang berbeda pandangan ini. Kalau dulu Bapak Yusuf Kala mampu mendamaikan sebagian rakyat Aceh yang tidak puas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya sangat percaya bahwa Bapak Wakil Presiden Profesor Dr. Ma'ruf Amin juga mampu meredam konflik dan gejolak ini, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cinta damai dan maju berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Surat permohonan ini saya sampaikan kepada Bapak, tidak ada niatan yang lain kecuali kecintaan saya kepada Republik ini.
Saya sedih melihat konflik yang terus terjadi, sementara kita masih terus berjuang melawan wabah COVID-19 yang semoga segera bisa kita atasi. Belum lagi keadaan sebagian besar rakyat yang ekonominya terdampak gara-gara wabah COVID-19. Ditambah lagi adanya konflik yang apabila dibiarkan akan menimbulkan perpecahan antar anak bangsa. Melalui surat permohonan ini agar Bapak Wakil Presiden Profesor Dr. Ma'ruf Amin bersedia menjadi pemersatu. Inilah saat yang tepat untuk saling menahan diri, duduk bersama dan mencari jalan tengah untuk kepentingan bangsa ini. Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Saya mengucapkan beribu-ribu maaf apabila telah lancang menyampaikan hal ini. Tidak lain dan tidak bukan karena hal ini didorong oleh keinginan saya untuk melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang rukun dan cinta damai sehingga rakyatnya makmur sejahtera. Salam hormat saya, Lius Sungkarisma. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran mengatakan, peristiwa insiden baku tembak yang menewaskan 6 laskar khusus FPI bermula saat polisi mendapat informasi rencana pengerahan massa terkait jadwal pemeriksaan terhadap Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Informasi itu lantas diselidiki kebenarannya oleh petugas kepolisian. Ketika anggota mengikuti kendaraan yang diduga pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Karena penyerangan itu mengancam keselamatan jiwa petugas, maka pihak kepolisian melakukan tindakan tegas yang terukur. Alhasil, 6 pengawal HRS tewas ditembak polisi, sedangkan 4 lainnya melarikan diri. Habib Rizik janji datangi Polda hari ini. Melalui sebuah rekaman video, Habib Rizik Syihab mengatakan dirinya bakal mendatangi Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Melalui video yang diunggah oleh Front TV, Habib Rizik mengatakan ia mengumumkan untuk seluruh anak bangsa bahwasanya Sabtu 12 Desember ia bersama pengacara akan datang ke Polda Metro Jaya. Imam Besar Front Pembela Islam itu sekaligus menegaskan bahwa selama ini dirinya tidak pernah melarikan diri dari hukum. Usai secara resmi Polda Metro Jaya menetapkan dirinya sebagai tersangka atas kerumunan massa yang mengabaikan protokol kesehatan serta penghasutan. Ia mengatakan bahwa selama ini ia mengaku tengah melakukan pemulihan kesehatan di Pondok Pesantren Argo Kultural di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Karena di pesantren inilah udaranya sangat asri dan sejuk. Untuk Rizik, penyidik menjeratnya dengan pasal 160 KUHP terkait penghasutan dengan ancaman hukum 6 tahun penjara dan 216 KUHP. Sementara itu, kelima tersangka lainnya dijerat pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Kemudian ditambah pasal 160 KUHP dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Khawatir disusupi provokator, Habib Rizik larang pengikutnya ikut kawal ke Polda Metro Jaya. Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik melarang jemaahnya untuk mengawal kedatangannya ke Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan dalam status tersangka kerumunan. Ia berharap masyarakat tetap berada di rumah masing-masing dan mendoakannya tanpa harus melakukan pengawalan ke Polda Metro. Nantinya ia akan hadir di Polda Metro Jaya pada Sabtu 12 Desember bersama beberapa pengacaranya. Tak hanya itu, ia juga berharap kepada pihak kepolisian untuk tidak mengerahkan pasukan secara berlebihan. Sebab dikhawatirkan, pengawalan secara berlebihan oleh polisi justru dikhawatirkan akan mengundang perhatian publik. Ujungnya, protokol kesehatan tak akan berjalan maksimal. Cak Nun komentari hubungan polisi HRS. Ia mengatakan ini bukan nasionalisme, ini soal dendam dan kepentingan. Muhammad Ainun Najib atau dikenal dengan nama Cak Nun mencoba menilai hubungan polisi dan Imam Besar Habib Rizik Syihab atau HRS bukan lagi soal nasionalisme. Bahkan Cak Nun menyinggung surat Al-Falaq ayat ke-5 ketika melihat situasi saat ini antara polisi dan HRS. Cak Nun juga menyebut bahwa polemik tersebut bukanlah soal nasionalisme ataupun keutuhan Indonesia di masa depan. Menurut Cak Nun, polisi dan HRS adalah masalah sakit hati dan penyerangan. Ini soal dendam dan pembalasan. Kepentingan antara kelompok masing-masing di masyarakat bersifat seklusif atau berbeda-beda. Hal tersebut disampaikan oleh Cak Nun pada tulisan di situs web caknun.com pada Rabu 9 Desember 2020.
Ia mengatakan ini bukan nasionalisme, ini bukan kebersamaan dan keutuhan untuk masa depan. Ini bukan kemaslahatan seluruh rakyat. Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa polemik antara Habib Rizik dan polisi merupakan sakit hati dan penyerangan, bahkan soal dendam dan pembalasan.